Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM dan juga YouTube RSPD FM Klaten. Nah, kembali lagi pada podcast DBHCHT bersama Bea Cukai dan juga Bidang Perekonomian Kabupaten Klaten. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti apa sih kegiatan yang ada di DBHCHT dan juga seperti apa DBHCHT itu. Nah, pada saat ini sudah hadir narasumber yang hadir. Ada Bapak Tommy Silia Aditama APMM selaku Kepala Bagian Bidang Perekonomian Seda Kabupaten Klaten. Selamat siang Mbak Bia. Selamat siang juga Bapak. Kemudian ada dari Bea Cukai, ada dari Mas atau Pak Mas ya. Mas Alfa Andromeda bagian Humas Surakarta dari Bea Cukai, dan juga dari ada Mas Andika Wahyu Ardian bagian Humas Surakarta. Ya, selamat Monggo siang, bisa Mbak disapa. Ini sebutannya apa Mbak? Gimana? Pendengar dan juga pemirsa. Ya. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Selamat siang pemirsa RSPD Kabupaten Klaten. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, terutama pada saat ini kita menghadapi bulan puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik. Nah, kemudian kita akan berbincang tentang DBHCHT. Nah, DBHCHT itu seperti apa sih Pak? Monggo Pak Tommy Silia. Terima kasih. Ini topik yang sangat menarik nih, dan mungkin terkait dengan DBHCHT ini masih banyak masyarakat Kabupaten Klaten yang notabene nun sewu masih belum paham. Perlu kami sampaikan, kalau dilihat dari singkatannya, DBHCHT ini adalah dana bagi hasil cukai, dana bagi hasil tembakau, ya. Terkait dengan hal tersebut, ini perlu diketahui oleh masyarakat secara umum. Ini adalah merupakan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten ataupun di provinsi. Baik. Kemudian kalau untuk dari Bea Cukai sendiri di BHCHT secara umum itu seperti apa? Dari Mas Andika apa Mas apa? Monggo. Jadi seperti yang Pak Tommy tadi sampaikan, konsep dari DBHCHT sendiri itu adalah dia itu penerimaan dari cukai hasil tembakau. Ini penerimaan daerah ke pusat yang akan dikembalikan lagi ke daerah, tapi dalam persentase tertentu. Kalau sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu ditetapkan 3%. Jadi dikembalikan lagi 3% dari penerimaan daerah tadi, 3%. Ditambah lagi apabila daerah tersebut merupakan penghasil dari tembakau, itu ada lagi perhitungannya. Pokoknya dana yang dikumpulkan dan dikembalikan lagi ke daerah dalam rangka tadi, dalam rangka melaksanakan program-program daerah. Ya, sedikit menambahkan, dan tentunya di BHCHT ini hanya untuk daerah yang berkontribusi terhadap hasil tembakau, gitu Mbak. Jadi tidak semua di daerah di Indonesia ini dapat yang namanya DBHCHT. Nah, karena di Klaten ini cukup banyak Pak Tommy, ada beberapa pabrik tembakau, mulai dari tembakau yang sudah ada mesinnya, baik juga yang tembakau iris gitu juga ada di Klaten. Jadi itulah salah satu penyebabnya kenapa di Klaten itu dapat yang namanya DBHCHT. Nah, di situ peran dari Bea Cukai sendiri, Mbak. Jadi dari kami itu, kami memfasilitasi daerah-daerah. Kami memantau daerah-daerah itu terkait dengan penggunaannya DBHCHT. Nah, untuk detailnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Tommy. Untuk di Klaten sendiri seperti apa? Gitu. Siap. Jadi terkait dengan DBHC yang telah sampaikan oleh Mas Andika dan juga Mas Alfa ini, bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten pendulang terkait dengan tembakau dan juga cukai. Ada perusahaan di Klaten dan juga petani-petani tembakau cukup banyak. Oleh karena itu, untuk pembagian dana DBHCHT ini tiap kabupaten ataupun provinsi berbeda-beda. Ada yang mendapat besar, ada yang mendapat kecil. Kebetulan untuk Kabupaten Klaten di tahun 2025
ini mendapat alokasi sekitar 27 sekian ya Mas nggih. Sekian. Nggih. Miliar ini. Dan itu untuk dari anggaran sekian banyak itu kegunaannya untuk apa saja nih Pak? Oh nggih. Ini juga menarik sekali dan perlu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Klaten nggih, bahwa terkait dengan penggunaan dana DPH-JHT ini sudah diatur regulasinya oleh PMK tahun 24, khususnya nomor 72 tahun 2024 ini sudah diatur bahwa untuk penggunaan DPH-JHT ini yang pertama adalah bidang kesejahteraan masyarakat itu sebesar 50%. Selanjutnya untuk bidang penegakan hukum atau Gakum ini sebesar 10% dan bidang kesehatan sebesar 40%. Oke. Ini kegunaan untuk DPH-JHT. Secara akumulasi terkait dengan bidang kesejahteraan masyarakat ini bisa dijabarkan dalam program kegiatan. Di antaranya adalah program peningkatan kualitas bahan baku. Nah, ini bisa dipergunakan untuk pelatihan budidaya tembakau, pelatihan pertanian organik, lalu untuk manajemen agribisnis. Kebetulan untuk tahun 2025 ini sudah direncanakan terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk juga untuk bantuan pupuk ini dialokasikan untuk pengadaan pupuk ZA, NPK, dan juga untuk pengadaan sarana prasarana, termasuk diantaranya adalah pengadaan traktor roda 2, lalu pengadaan kultivator, lalu juga ada pengadaan kendaraan roda 3, di mana ini sebagai leading sektornya adalah di DKPP. Selanjutnya juga ada kegiatan pembinaan industri. Ini dilaksanakan kegiatan pelatihan, pemotongan, dan juga soft skill bagi buruh pabrik tembakau. Kebetulan ini juga sudah dihandle dari Prinaker untuk kegiatan ini. Selanjutnya juga ada program lingkungan sosial, pembinaan lingkungan sosial ini yang biasanya ditunggu-tunggu masyarakat. Karena apa? Karena lingkungan sosial ini BLT Pak ya, berupa BLT. Nah, Kabupaten Klaten mengalokasikan BLT selama 4 bulan, yang notabene setiap bulan mendapat alokasi 300.000. Nah, ini tahun 2025 ini dialokasikan sebanyak 6.200 sekian orang, berarti cukup banyak sekali. Nah, di samping itu juga mulai tahun ini direncanakan untuk pemberian iuran jaminan ketenagakerjaan, jam sostek Pak ya. Ya, jam sostek ketenagakerjaan. Ini yang handle dari Prinaker. Direncanakan untuk tahun 2025 ini sebanyak sekitar 2.000 selama nanti 6 bulan. Nah, mudah-mudahan masyarakat juga diberikan kesehatan meskipun sudah ada BPJS tapi untuk sasaran tentunya ini tidak sembarangan Mbak. Untuk sasarannya ini sudah ditentukan, yakni terkait dengan buruh tani tembakau, buruh tani tembakau terkait dengan itu, jadi tidak boleh semua masyarakat menginginkan. Petani juga Pak ya, petani dan buruh ya. Petani, buruh tani. Untuk buruh tani tembakau. Jadi kalau yang notabene-nya petani mampu ya tentunya nggak mendapatkan. Ini terkait dengan bidang kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk bidang penegakan hukum, nah ini dipergunakan untuk program-program, termasuk diantaranya adalah untuk sosialisasi, sosialisasi terkait dengan bidang cukai. Ini dari bidang hukum juga terlibat, lalu DKUKMP juga terlibat untuk memberikan
sosialisasi kepada masyarakat. Nah, cara teknis untuk sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilaksanakan dengan tatap muka, tatap muka, lalu melalui media cetak. Mungkin pada kesempatan siang ini juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting ini bersama teman-teman dari Bea Cukai ini juga melaksanakan kegiatan operasi bersama ya. Nanti dari Satpol bersama dengan teman-teman Bea Cukai melaksanakan operasi kepada penjual yang diindikasikan non sewu menjual rokok ilegal. Nah, terkait dengan rokok ilegal itu yang bagaimana, ini ada ahlinya ini dari Bea Cukai ya. Itu karena kalau ditemukan warga masyarakat yang menjual rokok ilegal tentunya nanti ada sanksinya. Selanjutnya juga untuk pengumpulan informasi-informasi terkait dengan penjual rokok ilegal ini. Selanjutnya untuk bidang kesehatan, ini juga tidak kalah penting. Ini merupakan kegiatan dalam upaya memberikan layanan kesehatan bagi warga masyarakat. Nah, karena untuk bidang kesehatan ini dipergunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dan direncanakan tahun 2025 ini untuk screening kanker serviks. Untuk itu. Lalu juga untuk pengadaan mobil puskesmas keliling. Nah, ini karena sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Nah, harapannya tentunya apabila ada keluhan dari warga masyarakat bisa segera dengan cepat tertangani. Dan juga untuk pengadaan alat kesehatan tentunya, dan juga obat-obatan. Nah, ini untuk tahun 2025. Dan untuk tahun 2024 kemarin sedikit informasi kepada warga masyarakat bahwasanya di bidang kesehatan kemarin juga DPH-JHT berkontribusi membangun puskesmas, 2 puskesmas kemarin, dan alhamdulillah semuanya sudah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini terkait dengan penggunaan DPH-JHT di Kabupaten Klaten, Mbak Via. Baik. Nah, kemudian tadi kan menarik sekali Pak tentang pembahasan rokok ilegal ya. Nah, rokok ilegal itu ciri-cirinya seperti apa sih biar masyarakat lebih tahu dan paham lagi? Rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Aja. Aku. Oke. Ini ya. Aja bar kok ya. Aku ning kene. Jene. Oke, tak jabar kok. Ini tak jabar kok. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah. Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Iki ngene, Pak. Iki cukaine to. Aku yang mlengge rokok palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sapa ae iki? Sudah dibiduan aku. Dukung program pembangunan bangsa dengan gempur rokok ilegal. Merdeka! Duh, Pripun Mas? nek nukokke rokok aku, aja sing ilegal lho ya. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok
rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo Rokok ilegal itu kepiye? walah ngene do sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, kau pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Ayo, gempur rokok ilegal. Dukung program pembangunan bangsa dengan gempur rokok ilegal. Merdeka! Bungkus polos tanpa cukai, dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, bersama kita bisa. Gempur rokok ilegal. Kae, wah Jan. Rasane nek panen ya, Dik. Ayem. Alhamdulillah Mas orang gue agak sekolah anaknya toh. Wah, rasane tuku skincare. Alah rong payu kok. Alah, rasane dadi biduan. Ya tuku situ toh Mas. Nyanyi seno. Rasa kangen halim putih, alon lintang bulan katisasi, upayane datang balincani, janji supaya mukti, supaya pati, tekane pati yuk kudu Mas Wah, Jan, kudu bojo biduan ki. kandani. Mbakone tes lek. Weh, ha niki lho. Ya tasih mbako enak-enak seger-seger ngeten iki. 75.000. 75. Iya. Sik tak hitung sik. Iki tok ya dhewe kepayon akeh. Mesti. Beduk wae supaya ne payon akeh. Dil, tak tuku kabeh mbakomu. Wegah. Piye to Pak kok wegah?
gagah ki. Rini tak kandhani. Gagah. Bojan mbok ra sing ruwet ngono kuwi lho. Kowe arep pasang pita cukai bekas iki to? Kowe memang tadi petani tembakau. Rasa ditulungi nek carane ngene iki. Ora bisa biduan aku. Tak laporke polisi kowe engko. Kowe ngerti ra? Iso dipenjara 2 sampai 5 tahun. Nah, kowe rungokno. Wis iki diobong ae. Obong, iya, obong. Yo. Ayo, gempur rokok ilegal. Lindungi petani tembakau dengan gempur rokok ilegal. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Laporkan pengedaran rokok ilegal di call center Bravo 1500225. Ayo, gempur rokok ilegal. Jadi yang paling mudah ya rokok ilegal, secara kasat mata yang paling mudah itu ketika ditemukan rokok tanpa pita cukai. Pita cukai itu yang sejenis etiket yang berada di apa itu? Di atas. tutup rokok itu ya. Bandrol. Ada bandrolnya. Iya. Ketika rokok yang tidak dilekati pita cukai itu sudah terindikasi rokok ilegal. Nah, biasanya warung-warung itu ditawari lah sama agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Biasanya harganya itu memang jauh di bawah pasaran dan banyak dari pedagang-pedagang eceran itu yang tertarik karena mungkin perputarannya lebih cepat. Nah, itu beberapa yang kami temukan di lapangan seperti itu. Dan sebenarnya ciri-ciri yang paling mudah itu. Selanjutnya ada lagi yang namanya kesalahan tarikh. Misalkan rokoknya adalah rokok sigaret kretek mesin. Nah, tapi pita cukainya itu tertempel sigaret kretek tangan. Nah, mesin dan tangan itu sebenarnya tarifnya berbeda. Lebih mahalan yang mesin. Nah, itu biasanya rokoknya ini rokok SKM atau sigaret kretek mesin, tapi pitanya pakai pita yang sigaret kretek tangan, sehingga di situ ada selisih yang merugikan negara. Ini kalau gampangnya filter sama kretek. Nah, filter sama kretek, rokok filter tapi pitanya pita kretek, itu salah satu modus juga. Ada lagi misalkan isinya 20, rokok isinya 20 batang, tapi pitanya cuma 12 batang. Nah, itu kan atas selisihnya itu kan tidak dibayarkan, 8 selisihnya. Itu yang paling mudah sih. Dan ini Mas, Gimana? yang kadang-kadang nun sewu, sering masyarakat cari untungnya ya. Kadang-kadang ada yang namanya pita cukai sudah
dipakai, nah pita cukai dikumpulkan lagi, dipasang lagi, ya itu juga termasuk ilegal itu. Beberapa warung memang ditawarin seperti itu Pak. Jadi pita cukainya dilepas aja nanti saya beli. Nah itu para agen-agen nakal terkadang menawarkan keuntungan seperti itu. Nah ini yang masyarakat Klaten harus hati-hati nih, Pak. Jadi jangan mudah tergiur kalau misalnya nanti ditawarin misalnya harga rokok, misalnya harga rokok filter harganya murah sekali, kemudian terus yang tadi seperti Pak Tommy sampaikan ditawari bahwa pita cukainya dilepas saja gitu. Nah itu salah satu modus yang banyak digunakan Pak. Nah ini pedagang harus waspada. Nah tadi menambahkan, jadi tidak hanya itu Mbak, jadi ada lagi namanya rokok dengan pita cukai palsu. Jadi kalau yang maksudnya masih newbie ya, kalau misalnya produsen yang newbie itu biasanya ngeprint sendiri. Jadi desainnya sangat jauh berbeda dengan yang asli. Dan bahan bakunya juga. Dan bahannya juga sama. Nah, jadi pita cukai itu Mbak, jadi ada 3 security-nya. Jadi di kertasnya itu sendiri, kemudian di cetakannya, kemudian di hologramnya. Jadi kalau misalnya ada produsen yang bisa membuat 100% mirip, itu menurut saya sangat mustahil gitu. Karena sebenarnya pedagang bisa juga mengidentifikasi sendiri ya Mbak ya. Jadi pita cukai itu yang paling gampang kalau misalnya kita mau identifikasi dengan mata telanjang, itu bisa kita sinari dengan lampu biasa. Nah, di situ nanti akan terlihat cetakan angka 2 dan angka 5. Nah, kalau yang misalnya kertas biasa, kalau kita sinari sampai besok pagi gitu juga nggak bakal kelihatan gitu. Kemudian ada juga di hologramnya. Nah, ini hologramnya ini bisa dilihat dengan mata telanjang, Mbak, atau bisa juga dengan bantuan flash HP. Jadi caranya Bapak Ibu yang ada di rumah, rokok pita cukainya itu Bapak Ibu sinari dari minus 15 derajat dan plus 15 derajat. Di situ juga akan terlihat angka 2, kemudian ada angka 5. Oke, ini mungkin untuk anak muda ya yang mungkin agak susah. Soalnya kan anak muda kan biasanya sering coba-coba. Iya, betul. Kemudian itu. Terus dan ini Mas Andika, terkait dengan peredaran rokok ilegal ini kan mestinya ada sanksinya. Kira-kira sanksinya itu yang bagaimana Mas Andika? Oke, untuk yang misalnya rokok polos dulu, ini ada di pasal 54. Ada namanya Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007. Di situ sudah dijelaskan pidananya ancamannya 1 sampai 5 tahun. Kemudian ada lagi denda administrasinya 2 sampai 10 kali. Nah, kemudian hal tersebut berkembang lagi melalui peraturan menteri yang baru, itu nanti akan dikenakan 3 kali nilai cukai terhadap barang yang misalnya nanti Bapak Ibu berjualan kemudian didapati pas operasi bersama menyimpan misalnya 1 slop lah. 1 slop itu misalnya nilai cukainya 30.000 misalnya. Nah, itu kita kalikan 3. Berarti satu slop itu nanti 90.000. Atau gampangnya gini, 1 slop nilai cukainya 100.000. Nah, berarti nanti kita kali 3, 300.000. Jadi dalam 1 slop itu, apabila Bapak Ibu nanti kedapatan menjual, nanti akan didenda 300.000. Kalau 1 slop. Nah, kalau berapa dus lumayan. Satu karton loh. Karena kebetulan ini Mbak Fia, pada saat melaksanakan kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan oleh tim bersama dengan teman-teman dari Bea Cukai, kebetulan beberapa waktu yang lalu kan sering dilaksanakan kegiatan operasi bersama. Ternyata non sewu di Kabupaten Klaten ini masih ditemukan adanya penjual-penjual yang menjual rokok ilegal ini, dan tentunya tadi sampaikan ada sanksinya, dan jelas ini merugikan penjual sebenarnya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para penjual rokok untuk bisa menghindarilah terkait dengan penjualan rokok ilegal ini. Betul. Memang mereka sembunyi-sembunyi, tapi suatu saat pasti akan kena juga, karena dari Satpol PP pun aktif Pak ya, melakukan surveillance di lapangan, pengumpulan informasi. Nah, dalam apapun mereka ini berjualan, pasti suatu saat pasti akan ketemu lah. Dan di Klaten ini sampai dengan sekarang ini kan baru bulan berapa ini? Bulan Maret ya? Itu sudah puluhan ribu Mbak kebetulan yang ditemukan di Klaten. Udah 1 bulan Maret ini ya baru. Kemudian misalkan kalau masyarakat menemukan rokok ilegal bisa lapor kemana ini? Baik, jadi untuk warga masyarakat Klaten,
kalau misalnya menemukan atau mengidentifikasi sekecil apapun informasinya, Bapak Ibu bisa laporkan ke Satpol PP Kabupaten Klaten yang terdekat. Kalau bisa juga langsung ke kami di Bea Cukai Surakarta. Itu bisa lapor melalui media sosial kami, ada di Instagram, ada di Facebook, namanya Bea Cukai Surakarta. Atau Bapak Ibu boleh langsung WA saja, nomornya di 0896 980 50.000. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai informasi sekecil apapun itu sangat kami hargai, dan tenang saja Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu akan kami rahasiakan. Ya. Baik. Jadi tidak perlu takut. Siap. Tidak perlu takut Mas ya. Nah, ini kan juga karena keterbatasan waktu. Nah, ini yang terakhir closing statement dari Bapak Tommy Silya seperti apa Pak? Tentang sosialisasi ini, monggo. Oke, terima kasih. Terkait dengan sosialisasi pada kesempatan siang hari ini, tentunya terkait dengan DPH-JHT ini sebagai edukasi kepada warga masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ternyata Kabupaten Klaten itu mendapat dana transfer dari DPH-JHT sekian dan kegunaannya untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan regulasi tadi tentunya. Saya kira demikian. Baik, kemudian untuk Mas Alfa atau Mas Andika perwakilan monggo. Kalau dari saya pribadi, jadi buat para mitra pendengar yang masih memproduksi atau mengedarkan itu tolong dipikir-pikir lagi dan di stop, karena dampaknya itu tidak hanya di perekonomian tadi. Negara nggak jadi dapat duit buat disalurkan lagi ke daerah sehingga daerahnya tidak berkembang. Belum lagi masalah kesehatan. Nah, rokok-rokok ilegal ini kan tidak ada pengawasannya dari lembaga kesehatan, tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminannya. Rokok yang legal saja di situ sudah ada peringatan banyak penyakit ya, kanker, masalah paru-paru dan lain-lain. Apalagi rokok yang tidak diawasi kan gitu. Belum lagi senyawa-senyawa kimia yang ada di kandungannya kan kita tidak ada yang tahu. Makanya jika Anda masih mengkonsumsi rokok ilegal itu artinya Anda berinvestasi penyakit di diri sendiri. Jadi mungkin sekarang jangka pendek 1-2 tahun tidak kelihatan, nanti mungkin 5-10 tahun nanti pasti akan merasakan. Jadi buat para pengedar, penjual dan masih pengkonsumsi itu tolong dipikir berulang, mendingan stop saja. Terlebih untuk para pedagang dan pendistribusi ya, itu akan sanksinya berat, sebetulnya sanksinya pidana, tapi apabila Anda bisa membayar senilai 3 kali nilai cukai ya, itu bisa tidak jadi kena pidana, itu sudah diatur. Beberapa distributor ya, yang sopir-sopir yang kita tangkap di jalan itu, mereka tidak bisa nebus karena tagihannya ratusan juta, miliaran, dan berakhir di penjara. Makanya jangan sampai masuk ke ranah yang ilegal. Ilegal itu sangat berbahaya. Gitu. Dan menambahkan sedikit mungkin. Kalau misalnya kita bicara harga murah, sekarang itu banyak Mbak. Jadi rokok-rokok yang sudah legal, yang sudah terdaftar resmi dan harganya murah itu cukup banyak. Jadi harga murah itu menurut saya bukan sebuah alasan lagi ya, karena ada beberapa cara lain gitu untuk mengkonsumsi rokok. Nah ini kebetulan kami tidak mengajak untuk merokok ya. Nah ini khususnya untuk yang sudah merokok. Gitu kan. Kalau bisa beli rokoknya yang legal. Yang belum merokok ya jangan. Iya, baik. Baik, terima kasih untuk Bapak Tommy Silya Aditama APMM selaku Kepala Bidang Perekonomian Sidang Kabupaten Klaten sudah hadir menjadi narasumber dan juga sudah mengedukasi masyarakat Kabupaten Klaten, dan juga ada Mas Alfa Andromeda dan juga Mas Andika Wahyu Ardian selaku bagian Humas Bea Cukai Surakarta. Terima kasih kehadirannya, sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Dan saya Fevia Teriana dan segenap kru yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita jaga, mendukung program pemerintah, tanamkan di jiwa.
nukokke rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo Rokok ilegal itu kepiye? walah ngene-ngene. No sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, oh pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten.